Penggunaan 3D printer makin memasyarakat sekarang ini. Popularitasnya pun sudah menyentuh banyak kalangan, dari anak kecil sampai orang tua, baik pria ataupun wanita. Ada yang cuma untuk hobi, tapi banyak pula yang dipakai untuk usaha. Kepopuleran 3D printer ini tentu tak terlepas dari harganya yang makin terjangkau. Makin banyak merek yang bermunculan, persaingan harga pun tak terhindarkan. Beberapa merek yang dulu sangat terkenal, sekarang justru tak terdengar lagi kabarnya. Lalu tiba-tiba muncul anak baru dengan inovasi yang mumpuni, seperti Bambu Lab misalnya. Dengan tampilan yang aduhai dan menawarkan kemudahan dalam hal penggunaannya, membuat popularitasnya meroket, membuat pemain lama terkaget-kaget lalu sibuk berinovasi menawarkan fitur-fitur baru. Kalau kita lihat perkembangan teknologi 3D printer yang relatif masih baru ini, ruang untuk inovasi memang masih terbuka lebar. Dari printer single color menjadi multicolor, printer yang bisa mencetak non-stop, printer tanpa belt, sampai printer yang berukuran sangat besar, semua menawarkan kemudahan dan fungsionalitas yang tentu saja menguntungkan bagi konsumen. And that's where the Ender 3 is actually a great option. Now of course some will say, which Ender 3? Because there's been a lot of evolution. Efek dari berkembangnya inovasi ini, beberapa jenis printer keluaran edisi awal kemungkinan akan discontinue, karena akan digantikan dengan jenis terbaru yang lebih mampu bersaing dengan produk keluaran dari merek kompetitornya. Contohnya seperti merek Reality, ini mungkin bisa dibilang merek sejuta umat di dunia 3D printing. Produk-produk keluaran awal seperti Ender 3, Ender 3 Neo, Ender 3 Pro, Ender 3 V2, yang masih dibuat menggunakan frame aluminium, Ender 3 Pro, Ender 3 V2, Ender 3 Neo, Ender 3 Neo Plus, Ender 3 Max, sekarang dijual dengan harga diskon yang sangat besar. Contoh printer Ender 3 V2 yang saya beli dengan harga 3,5 juta, beberapa bulan kemudian dijual dengan harga 2,5 juta, alias ada penurunan harga sekitar 1 juta. Printer Ender 3 tipe lain juga sama, yang tadinya dijual dengan harga sekitar 3 juta, sekarang dijual dengan harga di bawah 2 juta. Printer-printer yang masih dibuat dengan frame aluminium itu lambat laun akan ditinggalkan dan digantikan dengan frame pabrikan hasil cetak inkjet yang tampilannya tentu lebih menarik dan profesional, dan lebih bisa bersaing dengan merek lain yang lebih dulu menggunakan frame sejenis. Selain dari segi frame, perbaikan juga dilakukan pada bagian komponen elektroniknya, sehingga bisa mencetak lebih cepat dan lebih senyap, karena menggunakan firmware terbaru. Printer-printer tersebut dijual dengan harga yang sama dengan printer keluaran lama yang masih memiliki beberapa kekurangan. Jadi kalau konsumen, dengan harga yang sama bisa mendapatkan printer terbaru, buat apa mereka membeli produk yang lama, ya kan? Itulah makanya printer keluaran lama dijual dengan diskon jor-joran, dengan tujuan untuk cuci gudang dan tak akan dilanjutkan lagi produksinya. There's still a huge audience for a basic sub-$200 3D printer to just get started and learn if you even like 3D printing. Jadi untuk kalian yang mau mulai belajar 3D printing, tak ada salahnya memulai dengan printer produk lama tersebut, karena harganya sudah jauh lebih murah dibanding saat pertama keluar. Walau produk lama, bukan berarti kualitas printingnya jelek loh. Dari hasil pengalaman saya, kekurangannya adalah suaranya yang masih berisik saat dioperasikan serta kecepatan printingnya yang bisa dibilang masih lambat. Selain itu, dengan setting dan software switcher yang sesuai, hasil cetaknya masih bisa diandalkan, bahkan untuk dijual sekalipun. Jadi, selamat berburu 3D printer murah ya, selagi masih ada di pasaran.